Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya kiriman oplok kotokannya ya, JBL Flip 3 ya. Nah ini rusaknya adalah mati total karena masuk ke air ya, nggak tahu masukkan air atau buat nyelam atau gimana ya, jadi mati. Jadi saya sering sekali ya mendapat oplok kotokan itu JBL yang entah itu disengaja ataupun nggak sengaja ya, baik karena buat berenang nyemplung dimasukkan ke air atau memang kecemplung seperti itu. Saya sudah sering sekali ya memberi catatan bahwa speaker apapun itu mereknya, walaupun dia ada embel-embel anti air, ya jangan buat masuk air ya, terutama kalau dia usianya sudah lama ya. Dia pasti seperti ini ya. Mungkin kalau masih awal-awal mungkin nggak apa-apa ya dimasukkan air atau buat nyemplung-nyemplung gitu ya, sambil berenang ya, mungkin hanya beberapa menit nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan kalau udah usianya pasti ya karet-karetnya seperti ini, dalam-dalamnya itu sudah tidak lagi ya, tidak solid lagi ya, seperti ini, modul atau gampang sekali lepas seperti ini ya, retak-retak ini pun saya juga riskan ya, nanti kalau saya bongkar ini bisa lepas gitu ya, karena saya lihat ini karetnya juga sudah agak lengket gitu ya. Ya ini katanya masuk air ya. Cuma ya nggak tahu sudah lama atau baru aja ya. Kalau baru aja ya langsung bongkar ya, seperti itu. Nah ini biasanya kalau memang kemasukan air, biasanya nanti akan berjamur ya bagian boardnya, terutama bagian panel sini, tombol sini, atau bisa juga nanti kalau sampai parah di bagian baterainya kemasukan ya. Ya tentunya ini kita lihat dulu ya, kan saya lihat dulu ya, bongkar dulu. Oke ya, ini saya bongkar dulu ya, nanti kita lihat bagian dalamnya. Mudah-mudahan karetnya ini nanti tidak ikut brudul juga ya, karena saya lihat sudah seperti ini kondisinya. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, ini sudah saya buka seperti ini. Wah, mudah-mudahan suara saya terdengar ya, karena di luar baru hujan, otak-otak ya. Ini ya, kalau saya lihat mesinnya sekilas gini ya, ini aman, bagian dalam sini aman ya, jadi nggak sampai masuk bagian dalam sini ya, seperti itu. Nah ini kalau ini saya lihat di sini fleksibelnya, nah ini pernah dilepas juga ya, ini sampai seperti ini. Nah ini diisolasi gini ya, ini seperti ini, mungkin dibuatkan baru ya, karena mungkin rusak atau karatan atau korosi ya. Termasuk ini hilang mana ini ya, ada ya. Tuh, nanti kita buatkan ya. Cuma ini di rumah sini ya, saya stok fleksibel saya habis di sini. Mungkin besok akan saya buatkan seperti itu ya. Nah ini kalau kalian lihat di sini putih-putih ini ya. Nah ini putih-putih, ini kita bersihkan dulu ya pakai thinner sama ini ya. Nah kalau saya lihat bagian soketannya, bagian dalamnya aman ya, aman, nggak sampai berkarat atau jamur. Nah ini ya kita semprot aja ya, semprot. Wah ini thinner saya juga habis ya, aduh semua ada habis ini ya, habis. Nah ini kita pakai kontak cleaner aja ya, kita bersihkan di sini, termasuk untuk tombol-tombolnya seperti itu. Ini tinggal dibersihkan aja, bersihkan. Enaknya harusnya pakai thinner ya, lebih bersih ya menurut saya ya, daripada pakai kontak cleaner. Tapi ini sementara aja ya, karena di bagian ini led agak kotor. Oke ya, seperti itu. Bagian sini juga kita semprot semua ya, di kakinya ini ya. Nanti kalau memang dia nggak berfungsi ya kita harus ganti switchnya ya,
switchnya kita ganti. Bagian sini Pak sekalian ya, yang dalam. Nah, tinggal dibersihkan aja ya. Cuma ya ini kita harus buatkan ini dulu. Sementara pakai ini mungkin bisa, cuma kita harus bikinkan ininya ya. Nanti coba pakai apa namanya, kita cari Mika dulu, kita cari botol aqua dulu ya. Nanti akan saya buatkan dulu untuk sementara. Yang penting kita bisa buat nyoba. Cuma ya ini kendala juga di baterainya ya. Baterainya saya cek juga kosong. Nah, yang jadi masalah ya ini baterainya bermasalah atau tidak ya. Karena biasanya ya seperti yang saya bilang, kalau sampai kemasukan air biasanya di dalamnya sini mesinnya ini juga bakal korosi juga seperti itu ya, korosi. Atau bisa juga baterainya rusak ya kalau dibiarkan terlalu lama. Nah, ini akan saya cek dulu tegangannya dia ada atau tidak di sini untuk baterainya ya. Kalau tidak ada ya kita coba cas dulu ya, kita coba cas dulu. Nah, nggak ada sama sekali. Oh, balik saya, ada kelihatannya, ada nih bergerak tester saya ya. Cuma ya berapa volt nih, ada. Nanti kita coba cas, ada ya sekitar 2 volt ya, 2 volt di situ. 2 volt kita akan coba cas dulu ya, saya akan coba cas dulu di luar. Nah, ini kita lihat ya. Jadi saya pakai cas seperti ini ya. Ini nanti kita bisa lihat ya dari LED-nya ini. Kalau dia merah ya artinya dia ngisi aman baterainya. Tapi kalau tidak merah ya kita harus bongkar ya, bongkar baterainya. Ada kemungkinan bahwa baterai bermasalah atau BMS, antara itu ya. Biasanya BMS-nya juga bermasalah karena korosi, baterainya aman, tapi kita lihat dalamnya dulu. Kalau sampai parah ya nggak bisa ya. Nah, ini ya, ini sudah kedip-kedip, cuma ngisi atau enggaknya ya. Seperti penuh. Biasanya kalau mau merah biru gini, merahnya kedip-kedip sedikit artinya dia mau penuh. Tapi ini kan 2 volt, hanya 2 volt ya tadi. Mencurigakan ya, mencurigakan. Oke, saya lepas ya, mencurigakan ya. Nanti kita bongkar juga ya baterainya, di baterainya kita cek ya. Loh, malah turun ya, turun dan sedut-senut. Nah, nanti kita bongkar. Nanti ini saya akan coba pakai baterai biasa dulu ya. Nanti seperti biasanya saya akan pakai baterai 18650 buat nyoba. Nah, ini saya kasih tanda dulu ya, main plusnya. Saya selalu kasih tanda ya. Kenapa seperti itu? Walaupun sering bongkar seperti ini, tapi yang namanya orang itu terkadang enek lupute ya, terus jalan saat capek, saat pikiran, terkadang kita nggak fokus seperti itu ya, kita jadi salah nyolok, bisa jadi lebih baik antisipasi ya, seperti ini. Karena ini saya lembur di rumah, saya juga ya untuk menghindari luputnya. Nah, ini saya cari Mika dulu ya untuk nyoba ini akan saya masukkan sini. Cari Mika dulu untuk kita coba ya. Nanti kita coba dulu, pastikan tegangannya 3,3 ada untuk on off nya ya. Nah, ini saya cari Mika, terus kita bentuk, kita coba dulu. Oke, cari botol aqua dulu nih. Saya nggak salah sekitar sini punya dulu buat. Wah, ini ya malah buat mainan anak saya ya. Cari yang rata. Nah, ini coba saya bentuk dulu ya. Saya bentuk dulu nih. Oke ya. Di sini sudah saya buatkan sementara untuk ganjel ya. Yang penting ganjel. Oh, kalau yang ini ya, ini ternyata tadi jatuh nyempil di sela-sela. Saya ambil ada ternyata. Ya, nanti kita coba ini speaker saya pasang satu dulu. Ya, kita untuk nyoba pastikan
Yang penting dia bisa nyala dulu ya, bisa nyala atau tidak, tegangannya ada atau tidak. Karena kalau saya lihat cuma masalah di mesinnya aman ya. Ya kemungkinan masalah hanya di kontrol panel sini, yang ini ya, dan baterainya paling sering seperti itu ya. Dan yang lainnya ada untuk pengecasannya. Nah, seperti ini nanti dicek ya, kita cek dia ngisi atau tidak ya. Tadi udah saya lepas, nggak salah. Nah ini udah saya lepas. Nanti kita cek ya, seperti itu. Nah ini kita coba ya, kita coba saya pakai baterai seperti ini, seperti biasa. Agak rendot ya. Kita agak saya potong dulu. Kita potong dulu, agak longgar lewat. Oke, saya potong dulu. Nah, yang penting itu dia bisa nyala normal. Tapi kalau saya lihat di sini ya, ini sebelum saya pasang, nah ini seperti berjamur itu ya. Ya kalian lihat di situ. Ya ini ya. Nanti coba kita bersihkan lagi. Seperti berjamur. Harusnya bersihkan pakai thinner ya, atau kita kerok. Sekalian saya kerok aja ya. Nanti kalau ya sekalian tinggal nyoba. Ya biasanya di sini ya soket-soketannya seperti ini. Kalau sampai parah ya kita buat langsung ya, tanpa soketannya ini. Jadi kita langsung jumper langsung ke sana ya. Bisa masukkan dulu biar agak enggak terlalu rempong ya. Nah, nyoba sementara ya. Oke, saya colokkan dulu nih. Nyala ya, kaget saya. Langsung nyala ya. Oh bisa ya. Oh ini untuk ini LED-nya bermasalah ya. Nanti kita cek apakah LED-nya yang bermasalah ataukah karena soketannya ini juga bermasalah. Fleksibelnya nanti kalau ya kita ganti baru. Agak redup ya. Nyala sebetulnya yang ini LED-nya, tapi agak redup. Oke, coba saya matikan. Nggak mau mati ya. Wah ini harusnya kalau normalnya kalau saya tekan sekali itu dia mati. Ini nggak mau mati. Oh, fleksibelnya ini ya, antara fleksibel atau ininya, soket ini juga agak hitam nih di sini. Nah itu ya. Saya nyalakan lagi, nggak mau ya. Oh nggak mau nyala ya. Antara itu ya, sempat nyala ya. Nah ini soketannya ini ya. Oke, ini saya lepas dulu. Tapi bisa ya nyala ya. Nyala. Intinya bisa nyala. Cuma ya ini faktor ini aja sih. Oh iya, bagian sini ya. Yang ujung sini melakukan ya. Bentar. Wah, ini juga seperti beranu juga ya. Berjamur ya bagian sini ya. Ujung sini ya, coba saya zoom. Nah, bagian sini. Makanya untuk lampunya ini kadang konek kadang enggak ya. Nah ya, artinya agak kehitaman gitu ya. Tuh, yang ujung sana. Nah, coba ini LED-nya saya cek ya. Coba saya cek kalau LED-nya normal. Saya cek normal ya, artinya ya ini masa soketannya aja sih ini. Nah, kita tes dulu ini. Oke, nah nyala ya. Oke, berarti fix masalah di soketan nih, tapi dia nyala. Yang penting dia bunyi ya. Apa bunyi bisa nyala, yang terpenting itu. Cuma ini kelihatannya nggak nyala, ini LED-nya ini tadi nyala ya, nyala Bluetooth-nya, tapi belum sempat nyoba ya kita tombol yang ini ya. Tombol yang ini karena ini juga seperti apa atau
jamur juga ya. Nanti coba saya bersihkan dulu ya, coba bersihkan, kita kerok ini dalamnya bermasalah juga atau enggak. Ini kalau ini yang ujung sini ya. Nah seperti itu. Nah ini nanti akan saya coba buatkan dulu aja ya, ini apa untuk kabel fleksibelnya seperti biasa, mungkin akan saya buatkan baru aja untuk fleksibelnya. Dia nggak connect ya, nggak connect, susah ya. Yang penting normal ya, nyala normal, itu yang terpenting, poin utamanya. Nah ini saya akan oplok-oplok sekalian saya bongkar baterainya. Besok akan saya tindak lanjuti besok ya, karena fleksibelnya saya nggak ada, jadi saya harus buatkan dulu nanti buat nyoba terutama. Susah nih, harus benar-benar pas ya. Oke, saya coba sekali lagi ya, coba sekali lagi. Malah kaget tadi saya langsung nyalain, langsung nyala. Ini belum bisa menindaklanjuti ya. Ya, oh ini redup antara itu. Ini juga harusnya ini nyala nih, apa LED-nya yang untuk powernya ini ya, harusnya nyala. Ini saya coba untuk Bluetooth-nya, itu tombolnya sebelah sini. Nah, dudut. Nah, bunyi ya. Cuma ini harusnya juga kedip-kedip. Nah, ini kita cek nanti apakah LED-nya mati untuk Bluetooth-nya. Kemungkinan resistornya ini agak hitam seperti itu. Saya akan coba pair dulu ke HP. Saya coba pair dulu ke HP ya. Oke, seperti ini. Ini ya, ada Boss Mini, Bioplay. Aduh, belum saya hapus semua nih. Oh ini, betul enggak ya? Ganti ya namanya. Nah, ini kok mati nih jadi. Oh ya, oke pasang. Saya coba suaranya ya untuk sementara ya. Musiknya ya tentunya yang mau copyright. Oke, yang ada dulu. Oke. Aman ya tombol-tombolnya. Oke, aman ya. Tombol volume aman. Tombol up down-nya aman ya. Tombol volume aman, tombol Bluetooth aman. Tinggal ini aja sih. Ya karena perkiraan saya karena fleksibelnya ini ya. Fleksibelnya ini. Sama LED-nya juga ini. Enggak nyala untuk Bluetooth-nya tadi. Ya, ini nggak saya matikan. Nah mati ya, harusnya seperti itu ya, sekali tekan dia mati, sekali tekan aja dia nyala, harusnya nyala. Nah seperti ini ya. Ini faktor fleksibel aja nih saya rasa. Nah, fleksibel untuk LED-nya juga. Oke ya. Oke. Yang terpenting itu ya, kalau kena air itu yang terpenting ini bisa nyala dulu. Kalian bersihkan, tentunya coba pakai baterai lain ya. Kalau kalian nggak punya ya tentunya kalian harus cek baterainya, karena ya dari pengalaman yang sudah itu tentunya biasanya ya ini antara panel ini yang kropos, terutama di soketannya ini seperti ini juga ya, dia agak hitam-hitam seperti itu. Nanti akan saya bersihkan lagi, saya coba lagi. Nah, nanti kalau perlu fleksibel saya ganti yang baru untuk yang ini. Yang ini saya rasa enggak ya, masih bagus. Nah, ini baterainya coba saya bongkar dulu ya, nanti saya perlihatkan lagi kalau dia normal. Kalau enggak ya kita coba cek apakah BMS nya juga bermasalah. Kalau memang baterainya sudah bermasalah, tentunya saya akan konfirmasi ke pemiliknya dulu, karena kita harus ganti
baterainya ya, ganti baterainya tentunya berhubungan dengan biaya ya, karena estimasi awal dengan setelah pengecekan ini ya tentunya ada beberapa faktor ya, karena kalau pemasukan air ya kita lihat dulu, kalau baterai normal, yang lain mungkin masa-masa panel ini kotor dan sebagainya, ganti switch biasanya seperti itu ya, sampai ganti switch itu ya ada estimasi biayanya. Tapi kalau sampai baterainya juga bermasalah ya kita lihat dulu, kalau cuma hanya di masalah BMS ya nanti ganti aja BMS-nya. Tapi kalau sampai masalah di baterai ya tentunya biayanya pasti akan membengkak seperti itu. Oke ya, coba saya bongkar dulu baterainya. Oke ya, untuk baterai sudah saya bongkar. Nah seperti ini ya. Nah seperti yang saya maksud ya, saya bilang bahwa biasanya sampai seperti ini ya. Nah sampai putih ini dia kemasukan bagian sini, walaupun sedikit kemasukan, walaupun ini rapat, pasti biasanya kemasukan. Nah ini dari pengalaman saya seperti itu ya, dan pasti BMS-nya bermasalah. Ada yang BMS-nya aja yang bermasalah, ada yang sampai baterainya bermasalah. Nah ini kalau saya lihat secara secara sekilas ya, ini baterainya kelihatannya masih bagus, secara fisik dia belum mendung. Nah BMS-nya yang hanya BMS yang bermasalah. Nah nanti coba saya ganti dulu BMS-nya ya. BMS saya kelihatannya punya ya untuk stok seperti ini, karena biasanya kalau saya mengganti baterai, beberapa baterai untuk upgrade baterai ya, yang sudah rusak, biasanya kalau BMS-nya masih bagus saya simpan ya seperti itu. Tapi untuk baterai yang baru, yang upgrade itu biasanya saya ganti dengan BMS yang baru. Nah seperti ini. Nah ini kita cek aja ya. Cek aja baterainya di sini. Kalau dia masih menyimpan strom masih bagus ya artinya masih bagus seperti itu ya. Tapi kalau dia nol atau seperti outputnya di awal ya, outputnya itu berapa? Sekitar 2 volt aja ya. Ya kita perlu curigai dan kita coba cas baterainya tanpa BMS ya, seperti itu. Ini min plusnya yang mana ini? Ada tandanya ya. Oke nanti akan saya tandai dulu. Nah, kita coba sini aja. Oke kebalik, berarti minnya yang situ sekalian saya tandai ya, karena nanti saya akan lepas BMS-nya. Nah ini di sini. Wah ini pulpennya spidolnya juga biru ya. Oke seperti ini aja. Minusnya di sini. Kita cek. Ini saya pakai skala 12 ya, 4 volt di sini, 2 volt di sini. Harusnya dia di tengah-tengah sini antara itu ya. Oke kita cek. Oke ya, tuh ya hampir 4 volt ya. Ya artinya baterainya aman ya. Cara gampangnya seperti itu. Nanti drop atau tidaknya ya setelah kita coba, tentunya setelah kita kasih BMS, kita coba kita tes ya dengan play musik, itu dia bertahan berapa lama. Nah, seperti itu. Apakah masih batas wajar ya? Kalau masih batas wajar ya tentunya ya nggak perlu ganti ya, seperti itu. Tapi kalau udah drop ya kita ganti seperti itu ya. Oke ya, mungkin akan saya lanjut besok ya. Saya juga akan bikinkan fleksibelnya dulu ini, saya bikinkan dan nanti tentunya saya akan cek juga ya. Kalau ini saya rasa LED-nya nggak ada masalah, paling hanya di resistornya ini atau di soketannya ini ya. Cuma di situ aja sih kecurigaannya ya. Yang lainnya nggak ada ya, tombol-tombolnya kita coba oke, nggak ada masalah. Seperti itu. Oke, lanjut besok. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Oke ya, di sini
Di sini sudah saya fleksibelnya seperti ini ya, untuk fleksibelnya. Nah ini untuk apa namanya, nah lightnya juga udah oke ya semua ya. Cuma ya ini memang kelihatannya agak lemah ya lightnya. Nah ini LED yang biru juga nyala ya, seperti itu ya, kemarin enggak ya, nggak nyala. Untuk tombol powernya ya dia juga nyala ya. Kalau saya matikan apa namanya, kita matikan ya kan, ini harusnya nyala ya. Tuh, normal ya, dan normal semua ya. Ini karena memang masalah di fleksibelnya. Oh ya, ini untuk pengecasannya ya lupa, malah saya lupa untuk mencoba ya. Ini kita coba colokkan seperti ini. Tuh dia kedip-kedip. Coba saya dalam kondisi mati ya. Kita apa namanya, coba kondisi mati. Oh, pengecasannya juga oke ya, nggak ada masalah. Untungnya bagian dalamnya tidak ada masalah ya, atau ya tidak bermasalah, jadi aman. Permasalahannya ada di fleksibel, itu yang paling apa namanya. Atau untuk BMS-nya ya, ini saya ganti. Ya BMS-nya sama seperti ini ya. Karena saya punya beberapa copotan yang upgrade ya. Jadi kalau ada yang upgrade baterai itu biasanya saya apa namanya, lepas BMS bawaannya karena kecil ya, bukan JBL ya, tapi apa namanya, seperti misalkan Markadon, Onyx Mini ya, Onyx Mini itu pasti saya lepas BMS-nya. Karena kalau baterai Onyx Mini itu biasanya rata-rata kalau ganti di tempat saya kebanyakan ya saya upgrade ya, ganti yang lebih besar, aslinya 3000 ganti yang 5000, ganti yang 6000, seperti itu ya, lebih besar. Jadi kan BMS-nya sama seperti ini, modelnya ya kurang lebih sama seperti ini, cuma dia agak lebar sedikit, tapi ya masih bisa dipasang ya, seperti itu, masih bisa dipasang. Seperti itu ya. Nah ini tinggal merapikan aja ya. Untuk baterai saya rasa nggak ada masalah, tapi ya ini belum saya coba panjer ya. Dalam artian belum, akan saya coba cas penuh dulu, karena ini kan belum penuh ini baterainya. Cas penuh akan saya panjer ya. Kalau apa namanya masih normal ya nggak perlu diganti ya, normal dalam artian batas wajar ya, pemakaian masih di atas 3 jam seperti itu ya masih aman. Tapi kalau sudah di bawah itu ya harus ganti ya, harus ganti. Ini kelihatannya juga sedikit ya, udah mendung juga, tapi biasanya patokannya gampang ya. Ini kalau ini udah ngecap ininya, nah itu mau nggak mau wajib ganti. Ini JBL-nya JBL Flip 3 biasa ya, bukan yang SE. Kalau yang SE baterainya ada di dalam seperti itu ya. Ini juga ada saya lem-lem, karena ini harus ganti fleksibel ya, fleksibelnya harus saya ganti dan agak lebih panjang. Untuk yang kecil ini tidak saya ganti ya, karena masih bagus, kecuali yang ini ya, seperti ini. Untuk pengecasannya juga masih bagus ya, dalamnya enggak apa namanya, untungnya enggak apa namanya, biasanya kan dia sampai putih-putih ya, seperti ini. Seperti BMS ya tadi mana saya taruh mana. Nah pasti ya, jadi pengalaman saya kalau dia kemasukan air pasti sampai putih seperti ini. Biasanya sampai korosi, nah seperti ini, sampai berjamur seperti itu. Nah ini untungnya masih aman, mungkin langsung diselamatkan gitu ya, bongkar langsung diselamatkan, jadi aman. Jadi itu ya, kalau kalian punya speaker Bluetooth seri tipe merek apa aja kena air, cemplung air, atau kalian buat nyelam terus tahu-tahu mati ya, tentunya usahakan langsung dibongkar, bersihkan ya, lepas, terutama baterainya lepas dulu, terus kalian bersihkan atau dijemur dulu atau kasih air dryer dulu ya. Yang terpenting itu pastikan kering. Kalau sudah kering baru kalian lagi coba pasang. Tapi yang penting kalau mati, ketika kena air mati, jangan langsung kalian paksa untuk menyalakan atau coba dicas ya. Terkadang orang juga seperti itu, wah kok jadi mati, langsung dicas atau langsung dinyalakan, dipaksa nyalakan.
jangan ya, jangan sampai seperti itu. Usahakan dibongkar dulu, dikeringkan dulu. Kalau nggak punya air dryer ya dijemur, tapi ya pastikan batanya dilepas dulu ya. Seperti ini ya, kalian harus lepas dulu ya, bongkar. Kalian lepas dulu. Seperti itu ya tips dari saya ya. Kalau kalian punya speaker Bluetooth, ya saran saya ya, tipe seri merek apa aja, walaupun itu udah ada embel-embel anti air ya, jangan sengaja untuk buat nyelam atau berenang, karena lebih baik ya amankan, atau apalagi usianya sudah berumur ya, sudah beberapa tahun ya, tentunya karet-karetnya ya. Kalau ini untung nggak sampai masuk ke dalam ya. Kalau masuk dalam ya wassalam ya, karena saya juga sering menemui atau menerima perbaikan seperti itu, sampai boardnya itu rusak juga sering ya, bahkan dikasih orang ya, ada ya. Jadi ya karena nyelam nggak bisa diperbaiki, ya udahlah buat Mas Adi. Itu juga banyak sekali ya, banyak sekali. Saya dapat hibahan dari subscriber, speaker JBL, Harman Kardon, itu banyak merek lainnya, Sony pun juga ada, banyak sekali. Jadi ini sedikit cerita aja. Banyak juga yang servis itu gagal. Saya untuk membeli itu ya banyak, cuma karena saya ya speaker itu dikasih orang itu banyak banget di rumah itu sampai numpuk-numpuk. Ya sudah ya, untuk kanibalan ya selama ini ya nggak ada yang saya gunakan untuk kanibalan ya. Ada hanya speaker tertentu aja, karena benar-benar partnya tidak ada yang jual ya. Itu baru saya preteli, saya ambil beberapa partnya aja sih ya. Yang memang susah di pasaran tidak ada ya. Tapi kalau Harman Kardon, JBL itu ya rata-rata ya masih utuh-utuh semua ya. Ya banyak masih utuh itu ya, banyak ya. Belum saya kanibal. Oke ya, ini sama tinggal merapikan aja nih, nutup ini. Nah kalau ini ya agak kepanjangan ya sedikit ya, jadi ya nanti agak sedikit ditekuk masuk ke sini. Ini saya harus sambil cari double tape dulu. Saya tadinya double tape saya hilang itu, karena saya suka sekali ya main solasi itu, sering jadi seperti ya. Tinggal ya, ini intinya saya akan coba dulu panjer, saya cas dulu ya, cas full, terus akan saya gunakan sampai habis. Itu berapa jam, baterainya apakah masih layak atau tidak. Kalau enggak ya tentunya harus diganti juga ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu blog-blogannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Yang mau servis speaker langsung aja ya, nomor WA, alamat lihat di deskripsi. Oke, sampai ketemu di blog-blogan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.